Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dua kami, yaitu menganalisis data. Untuk tugas 1 dan tugas 2, kelompok kami memilih dataset peringkat miliarder dalam jutaan US dollar yang ada di dunia dari website Kaggle, site yang berisi sekumpulan dataset dalam bidang apapun. Untuk data kami berisi mengenai peringkat miliarder dalam jutaan US dollar yang ada di dunia, yang dibuat sehingga pengakses data bisa mengetahui orang-orang yang termasuk ke dalam list tersebut, total kekayaan mereka dan profil mereka secara singkat yang ditampilkan dalam bentuk tabel data yang berformat .zip. Data sudah kami filter dengan dimensi 2640 baris dan 11 kolom, dan ukuran filenya 260 kilobyte. Berikut adalah hasil dari data dan info data. Pada data terdapat atribut yakni rank, yaitu peringkat kekayaan miliarder yang bersifat kuantitatif, final worth, atau nilai kekayaan bersih terakhir miliarder dalam jutaan dolar AS yang bersifat kuantitatif juga. Lalu kategori bisa juga disebut sebagai industri di mana bisnis miliarder beroperasi, yang juga bersifat kategorikal. Lalu ada person name, nama lengkap miliarder, bersifat kategorikal juga. Age, usia miliarder, tentunya kuantitatif. Atribut ini memiliki 65 data kosong atau sekitar 2,46%. Lalu the country atau negara tempat miliarder tinggal yang bersifat kategorikal juga. Atribut ini memiliki 38 data kosong atau sekitar 1,44%. Lalu ada city, kota tempat miliarder tinggal yang bersifat kategorikal. Atribut ini memiliki 72 data kosong atau sekitar 2,73%. Lalu ada source, yaitu sumber kekayaan miliarder yang bersifat kategorikal juga. Industries, industri-industri yang terkait dengan bisnis miliarder, kategorikal juga. Country of citizenship, yaitu negara tempat miliarder memiliki kewarganegaraan, bersifat kategorikal. Dan terakhir adalah gender, yaitu jenis kelamin dari miliarder, yang juga bersifat kategorikal. Terlihat terdapat beberapa atribut yang memiliki data kosong. Jumlah dari data kosong ini relatif sedikit, dan untuk atribut yang bertipe kategorikal, hal ini tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan untuk atribut yang bertipe kuantitatif seperti age, data kosong ini dapat mengganggu nilai dari statistiknya. Namun, atribut age memiliki standar deviasi yang kecil, yakni sebesar 13,258098, yang artinya sebagian besar nilai dari atribut ini dekat dengan rata-ratanya. Sehingga beberapa nilai yang hilang tidak akan terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, kami membiarkan data kosong yang terdapat dalam dataset ini. Lalu kami telah mengambil beberapa sampel data yang terkait, dan yang pertama itu ada 5 data teratas. Di sini kita bisa melihat dari 5 orang terkaya di dunia, yang secara turut dari orang kaya pertama hingga orang terkaya kelima. Kita dapat melihat bahwa orang kaya pertama memiliki kekayaan sekitar 211.000 juta US dollar. Untuk sampel data yang kedua, itu adalah orang Indonesia yang masuk pada top 2640. Dan di sini kita dapat melihat data dari orang-orang yang tergolong ke dalam 2640 orang-orang terkaya di dunia. Dan lebih tepatnya, terdapat 25 orang Indonesia yang masuk ke dalam kategori ini. Untuk dataset selanjutnya adalah 5 orang termuda. Di sini kita dapat melihat data dari 5 orang termuda dari 2640 orang terkaya di dunia. Kita dapat melihat bahwa orang yang termuda pada data ini berusia 18 tahun. Sampel selanjutnya adalah orang-orang yang sumber penghasilannya berasal dari Google. Jadi kita dapat melihat bahwa terdapat 5 orang dari dataset orang terkaya ini yang sumber penghasilannya berasal dari Google. Dengan menggunakan sintaks data describe, kita juga bisa mendapatkan statistik untuk masing-masing atribut kuantitatif yang terdiri dari jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan juga nilai maksimum. Oke. Untuk bagian berikutnya, kami telah melakukan beberapa macam visualisasi. Yang pertama itu ada tentang perbandingan usia dari orang terkaya di dunia. Di sini jenis visualisasinya itu histogram.
Insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah mayoritas dari orang terkaya di dunia berada pada rentang usia 60-80 tahun. Kemudian diikuti pada rentang usia 40-60 tahun, 80-100 tahun, 20-40 tahun, dan paling sedikit pada rentang usia 0-20 tahun. Kemudian ada juga visualisasi tentang perbandingan gender yang bertipe bar chart. Di sini insight yang didapatkan adalah mayoritas dari orang terkaya di dunia yang terdapat pada dataset ini adalah male atau pria. Kemudian ada juga bar chart yang berisi tentang perbandingan asal kota untuk orang yang berasal dari Indonesia. Nah, insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah sebagian besar berasal dari Jakarta dengan jumlah 18 orang, kemudian diikuti Surabaya dengan jumlah 4 orang, dan kemudian Kudus dengan jumlah 2 orang. Kemudian ada juga bar chart yang membandingkan sumber penghasilannya. Nah, insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah untuk jenis industri dari masing-masing miliarder. Sebagian besar berasal dari industri finansial dan investasi, dan paling sedikit itu berasal dari industri perjudian dan kasino. Kemudian ada juga perbandingan negara asal. Di sini jenis visualisasinya itu pie chart. Nah, insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah untuk asal negara dari masing-masing miliarder. Sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Cina. Kemudian terdapat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara final word dengan age untuk orang yang berasal dari Singapura. Insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah sebagian besar dari miliarder yang berasal dari Singapura memiliki kekayaan sekitar 2.000 juta US dollar dan usianya bervariasi dengan mayoritas berada pada rentang usia 60-80 tahun. Dan yang terakhir terdapat juga scatter plot yang menunjukkan hubungan antara final word dengan age untuk orang yang sumber penghasilannya itu berasal dari sektor otomotif. Nah, insight yang didapatkan dari visualisasi ini adalah sebagian besar dari miliarder yang berasal dari sumber penghasilan otomotif memiliki kekayaan kurang dari 25.000 juta US dollar dan usianya bervariasi pada rentang usia 40-100 tahun. Terakhir, kami telah membuat korelasi terhadap beberapa atribut data seperti berikut, yaitu korelasi antara rank dan final word yang memiliki koefisien korelasinya minus 0,4489, 29578, 3324, 3496. Nilai koefisien korelasi yang mendekati minus 1 ini menunjukkan bahwa kedua kolom ini saling berbanding terbalik. Artinya, semakin besar nilai dari rank, maka nilai dari final word akan semakin kecil. Selanjutnya, yaitu korelasi antara rank dan age dengan koefisien korelasi minus 0,1426, 8639, dan seterusnya. Nilai koefisien korelasi ini yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa kedua kolom ini tidak saling berkorelasi. Yang terakhir, ada korelasi antara age dan final word dengan koefisien korelasi minus 0,06, 70528, dan seterusnya. Nilai koefisien berkorelasi yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa kedua kolom ini tidak saling berkorelasi. Kesimpulannya, pada tugas besar 2 pengenalan komputasi ini, kelompok kami melakukan analisis data menggunakan dataset peringkat miliarder di dunia dari website Kaggle. Dataset ini mencakupi kekayaan miliarder dalam jutaan dolar AS, kategori operasi bisnisnya, sumber penghasilannya, asal kota dan negaranya, serta umur dan gender miliarder tersebut. Dari dataset tersebut dapat disimpulkan bahwa ada banyak miliarder dari berbagai negara yang bekerja di bisnis yang berbeda-beda. Mayoritas orang terkaya di dunia berasal dari Amerika Serikat, diikuti oleh China. Banyaknya variasi umur di dataset ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kekayaan seseorang dengan umurnya. Analisis data dengan Pandas memberikan berbagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Berikut adalah beberapa pelajaran yang didapatkan. Yang pertama, pentingnya memahami data. Memahami data yang sedang dianalisis itu sangat penting. Dengan mengetahui struktur data, tipe data, dan karakteristiknya ini akan membantu dalam memilih metode analisis yang tepat. Kemudian yang kedua itu ada processing data. Processing data itu langkah kunci sebelum melakukan analisis, melibatkan pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, dan penggabungan data jika diperlukan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan fungsi-fungsi Pandas. Mengetahui berbagai fungsi Pandas seperti sort dan locate itu sangat membantu dalam menyusun dan mengubah data sesuai kebutuhan analisis nih. Keempat, ada visualisasi data. Visualisasi data dengan menggunakan library seperti Matplotlib itu dapat memberikan wawasan yang lebih baik daripada hanya melihat tabel data. Lesson learned dapat mencangkup pentingnya pemilihan plot yang sesuai dengan tipe data. Kemudian terakhir ini ada proaktif dalam menemukan insight.
menjadi proaktif dalam mengeksplorasi data untuk menemukan pola atau tren yang dapat memberikan wawasan berharga. Nah, segitu aja. Jadi, akhir kata, pagi-pagi memberi makan perut mules malah kambuh. Terima kasih kami ucapkan. Sekian dari kelompok 7.